Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasma Emma dari SMP Negeri 1 Bantulimpangan, Kabupaten Goa. Kali ini saya sedang mengikuti lomba literasi konten 2025 Kabupaten Goa. Alasan saya ikut konten literasi Kabupaten Goa ini karena saya ingin berbagi pengalaman tentang literasi. Karena literasi itu bukan saja membaca yang tersirat, bukan saja membaca yang tersurat, tetapi kita membaca secara menyeluruh. Dan tentang literasi sendiri ini, saya alhamdulillah sudah bergabung dengan literasi komunitas di luar Pulau Jawa, dan alhamdulillah di tahun 2020 2021 sudah menghasilkan buku. Dan literasi ini sangat bermanfaat, atau saya berbagi manfaat kepada anak-anak baik itu di sekolah maupun di kampung. Saya memberikan media kepada anak-anak di kampung. Saya berbagi bagaimana kalau ada sesuatu yang kita inginkan, kita harus menulis di buku dan diterapkan apa yang kita tulis itu. Dan saya memberikan contoh itu saya sendiri, bagaimana saya berliterasi selama ini, sehingga terciptalah atau muncullah buku literasi Al-Quran, kemudian jurnal ini dipakai oleh anak-anak mulai dari anak saya yang SD, SMP, sehingga pengembangan literasi di sekolah dan di kampung, terutama di dusun saya itu alhamdulillah sudah berkembang. Walaupun itu kami tidak memiliki perpustakaan, tetapi hanya sudut-sudut rumah atau sudut-sudut kelas yang kami pakai sebagai perpustakaan mini. Atau saya lewat jurnal ini, anak-anak ditumbuhkan membacanya, karena setiap membaca buku dia harus menulis refleksi buku apa yang dibaca dan apa yang didapatkan dari buku yang mereka baca. Demikian yang saya bagi. Kenapa saya ikut literasi ini? Karena saya ingin memperkenalkan tentang buku jurnal ini. Karena jika anak mempunyai buku jurnal, maka 24 jam itu terjadwal. Ada kontrol orang tua, kontrol guru, kontrol kepala sekolah, dan kontrol masyarakat, karena jadwalnya 24 jam, sehingga mereka hanya mencek-checklist. Nah, itulah alasan utama saya sehingga ikut lomba literasi konten 2025 ini di Kabupaten Goa. Walaupun itu dalam keadaan saya yang sangat sibuk sekali sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai ibu guru, yang bersamaan kali ini. Bersamaannya apa? Setelah saya ke Makassar ini, karena saya di dataran tinggi Kabupaten Goa yang butuh waktu 5-7 jam sampai ke sini. Karena kenapa? Jalanan yang sangat tidak bersahabat ya, banyak lubang kiri kanan, sehingga untuk mencapai kota Sumber Minasa itu, untuk mengikuti pembekalan lomba literasi ini, kami harus berkumpul dulu di perpustakaan wilayah. Di perpustakaan Kabupaten Goa. Dan saat saya ikut lomba ini bersamaan juga dengan saya sedang menyusun proposal S1 dan S2, dan ini buktinya yang kami bawa-bawa gitu ya. Sehingga pengambilan video ini yang harusnya saya ambil di sekolah atau harusnya saya ambil di rumah, tidak. Dan itu tidak membuat saya mundur, karena ini yang saya mau bagi. Apa yang saya mau bagi di sini adalah semangat seorang ibu.
kita dalam menghadapi masalah itu jangan mudah menyerah. Dan ini yang saya mau bagikan kepada ibu-ibu pejuang literasi di luar sana, bahwa apapun yang kita hadapi, utamakan positive feeling, positive motivation, dan positive thinking. Jika ini yang kita miliki, insya Allah semua tantangan kita bisa hadapi. Oke, kesimpulan yang saya bisa sampaikan di sini, harapan saya adalah semoga pegiat-pegiat literasi ataupun kita ini sebagai pegiat literasi mampu bermanfaat, mampu berdaya. Ibu-ibu yang di luar sana yang begitu banyak tantangannya, bukan saja sebagai ibu rumah tangga, ibu guru atau seorang mahasiswa, ayo mari kita tetap semangat. Bagaimana kita menghadapi anak kita sendiri dulu, bagaimana kita menghadapi suami kita atau pasangan kita yang kadang tidak mendukung, tetapi alhamdulillah suami saya mendukung, cuman sedikit di sini ada sedikit tantangannya, bahwa kita sebagai ibu kita dulu yang harus berjuang bagaimana kita menjadi wanita yang berdampak di sekeliling kita, kepada keluarga, kepada masyarakat, bagaimana kita menumbuhkan minat baca dan berliterasi di masyarakat, sehingga kita tidak kehilangan karakter atau jati diri kita sebagai pendidik, bagaimana kita menjadi tauladan yang baik menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi di sekeliling kita. Nah, saya berbagi pengalaman ini untuk diri saya sendiri, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apapun yang saya bagikan itu saya ikhlas berbagi kepada semua dengan ikut lomba ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.